Kaum ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, kita masih diajak untuk menghayati pengalaman Rasul Paulus ketika dia menghadapi situasi yang penuh dengan risiko di Yerusalem. Dia yang setia bersaksi tentang Kristus harus berhadapan dengan ancaman yang serius, yakni upaya pembunuhan atas dirinya agar karya penginjilannya berhenti. Bahkan ancaman itu semula bukan saja datang dari kaum Yahudi yang merasa bahwa Rasul Paulus telah mengguncang keutuhan umat, tetapi juga datang dari pasukan Romawi yang mengira bahwa Rasul Paulus adalah tokoh pemberontakan dari Mesir. Namun, ya Bapak Saudara, setelah mengetahui bahwa Rasul Paulus adalah juga warga Romawi, maka pemimpin pasukan Romawi di Yerusalem mengambil sikap yang berbeda. Bahkan, sebagaimana dinyatakan dalam bacaan kita pada saat ini, justru kepala pasukan itu melindungi Rasul Paulus. Ketika Claudius Lysias, pemimpin pasukan Romawi itu, mendengar rencana pembunuhan Rasul Paulus, dia segera memerintahkan pasukannya untuk menghantar Rasul Paulus kepada wali negeri Yudea, yakni Felix, malam itu juga. Begitu ketatnya perlindungan itu sehingga mengirimkan 200 prajurit, 200 pasukan lembing, dan 70 pasukan berkuda, sementara bagi Rasul Paulus disediakan beberapa keledai tunggangan. Ke-400 pasukan berjalan kaki bertugas menghantar Rasul Paulus sampai ke Antipatris, lalu kemudian mereka kembali ke barak, sementara 70 pasukan berkuda menghantar Rasul Paulus langsung ke Kaisarea untuk diserahkan ke Felix, sang wali negeri. Atas perintah Felix, Rasul Paulus ditahan di istana Herodes. Meski sekilas tampaknya Rasul Paulus hanya berpindah tempat penahanan, tetapi jika direnungkan lebih jauh, itu merupakan cara Tuhan menyatakan karya pertolongannya kepada Rasul Paulus sehingga ia aman dari ancaman pembunuhan beberapa orang Yahudi. Pejabat dan pasukan Romawi sesungguhnya dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang menggenapkan rancangannya atas diri Rasul Paulus. Maka tindakan Tuhan ini semakin meyakinkan Rasul Paulus atas perkataan Tuhan kepada dirinya, kuatkanlah hatimu. Maka kaum ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada saat ini kemudian mengajak kita untuk belajar akan beberapa hal. Pertama, kita diajak untuk yakin pada perlindungan dan rancangan keselamatan Tuhan. Menjadi saksi Kristus memang penuh tantangan. Bersaksi tentang kebenaran dan keadilan Tuhan sebagai wujud mencintai sesama memang bisa menempatkan kita dalam situasi berbahaya. Kenapa? Sebab kebenaran dan keadilan yang kita perjuangkan bisa jadi menyinggung mereka yang justru menikmati kenyamanan dan kekuasaan dari pola hidup yang dibangun di atas kebohongan dan ketidakadilan. Tetapi meski dalam karya kesaksian iman kita harus berhadapan dengan tantangan jangan menyerah dan kalah. Mari meneladani Rasul Paulus yang tetap tekun dan tabah menjadi pemberita Injil Kristus. Percayalah, kita tidak akan ditinggalkan Tuhan dalam menghadapi tantangan kesaksian iman. Ketika kita tetap tabah melangkah untuk mengerjakan kebenaran dan keadilan Tuhan, maka kita pun akan mengalami ungkapan syukur Daud di dalam Mazmur pasal 18 ayat 49. Yang telah meluputkan aku daripada musuhku, bahkan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Maka jangan gentar memperjuangkan kebenaran dan keadilan Tuhan. Dia pasti menjaga dan memelihara kita jika kita setia. Yang kedua, kita juga diajak untuk senantiasa menghargai para penjaga keamanan dan ketertiban, yaitu TNI dan Polri. Kita perlu mendoakan mereka, baik dari pucuk pimpinan sampai ke seluruh jajaran yang ada di bawah, agar mereka senantiasa diberi hikmat Tuhan untuk mampu memenuhi tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Kita doakan juga keselamatan mereka dan keluarga mereka.
Kita berharap dalam pimpinan Tuhan, para penjaga keamanan dan ketertiban bangsa Indonesia bisa benar-benar fokus dalam karya tanggung jawab mereka, sehingga berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia yang semakin aman dan tentram. Ketiga, secara lebih luas kita juga diajak untuk mendoakan para pemangku kekuasaan di negara kita agar mampu menjadi pemimpin yang serius dalam tugas, rendah hati untuk melayani, dan selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Lebih dari itu, kita juga hendak diingatkan untuk mampu memupuk jiwa-jiwa muda yang hidup takut akan Tuhan, sehingga bangsa kita tidak kekurangan sosok-sosok yang dapat dipercaya untuk memikul tanggung jawab mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Sosok-sosok yang berani menegur yang salah dan keliru dan berkomitmen untuk membangun apa yang baik dan benar untuk kesejahteraan bersama, bahkan juga bagi lingkungan kehidupan. Maka karya kesaksian tentang kebenaran dan keadilan dapat juga dimulai dari tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memampukan kita. Amin.